Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat di setiap harinya. Hari ini saya Arif Yudianto ingin mengajak teman-teman semua dari yang paling hobi scroll TikTok sampai yang sibuk kirim email kerjaan untuk sama-sama melek dunia digital. Karena jujur saja di era sekarang ini hampir semua aspek hidup kita ada di dunia digital. Kita simpan foto keluarga, KTP, catatan penting, kerjaan, m-banking, dompet digital. Nah, semua itu berada di HP atau laptop kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjaga semua itu dengan benar dan aman? Nah, hari ini kita akan bahas bareng-bareng soal keamanan perangkat digital dan informasi. Bukan cuma soal virus atau hacker, tapi juga hal-hal yang sering kita anggap sepele, seperti kita pakai WiFi gratisan atau klik link yang kayaknya sih aman, tapi entahlah. Mari kita bahas setelah ini. Check this out. Nah, seperti yang kita tahu, ada banyak sekali jenis perangkat digital. Ada ponsel, laptop, komputer, tablet, yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringkali keamanannya itu kita abaikan. Nah, menurut Agus Hermanto 2021, keamanan informasi secara umum adalah seperangkat strategi, aturan, pedoman, praktik untuk melindungi kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas data serta mencegah akses, penggunaan, modifikasi, pencatatan, dan penghancuran informasi yang tidak sah. Nah, banyak orang yang masih menganggap perangkat hanya sebagai media, tapi mereka itu tidak menyadari ancaman keamanan yang bisa terjadi dari situ. Nah, padahal satu hal kecil bisa berakibat fatal. Password kalau sampai bocor atau ditebak oleh orang lain, selesai sudah. Karena di dunia digital ini tuh password itu bukan cuma kunci, tapi juga pertahanan utama kita di dunia digital. Nah, pentingnya keamanan perangkat. Nah, perangkat digital itu bisa berupa ponsel, laptop, komputer, tablet, dan lain sebagainya. Sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun sering keamanannya itu masih banyak yang lalai untuk mengamankannya gitu teman-teman. Dan bahkan saking pentingnya itu ada ungkapan bahwa lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya perangkat digital di zaman sekarang ini, teman-teman. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Security URJ 2021 eh, bahwa kerugian akibat lemahnya keamanan perangkat digital mencapai 2,7 miliar dolar pada tahun 2018. Nah, angka yang fantastis kan, teman-teman? Nah, itu meningkat dari 1,4 miliar dari tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, dan kelompok usia di atas 50 tahun adalah yang paling rentan, terutama pengguna ponsel pintar. Jadi, sebaiknya kita itu lebih berhati-hati dalam apa di dunia digital ini, teman-teman, karena satu langkah kecil aja bisa berakibat begitu fatal, teman-teman. Nah, salah satu celah terbesar adalah penggunaan password yang lemah atau mudah ditebak. Nah, jadi jangan lagi kita itu menggunakan password 123456 atau ulang tahun kita atau malah nama doi kalian. Nah, itu jangan, teman-teman. Karena hal-hal seperti itu tuh mudah ditebak dan bisa dimanfaatkan orang lain gitu. Karena kelemahan itu. Nah, password yang sederhana seperti ini tuh ibarat seperti menyerahkan kunci rumah kepada pencuri gitu, teman-teman. Nah, di sini ada tips keamanan perangkat. Menurut Security URG, ada 6 tips di sini. Yang pertama adalah hindari routing dan jailbreak. Karena apa? Karena ketika kita melakukan routing dan jailbreak,
eh, itu akan dapat menghilangkan sistem keamanan bawaan dari perangkat tersebut, teman-teman. Lalu yang kedua adalah gunakan screen lock maksimal 30 detik. Nah, setel kunci layar otomatis maksimal 30 detik supaya ketika HP tertinggal atau dalam keadaan HP dalam keadaan terkunci gitu, teman-teman. Dan tidak dibuka-buka orang lain sehingga dokumen penting yang ada di dalam perangkat tersebut itu tetap aman. Lalu tips yang ketiga adalah update software secara rutin. Nah, penting untuk patch keamanan. Nah, ketika device kalian emang lagi sering dipakai, kalian bisa memanfaatkan waktu malam untuk melakukan update sehingga tidak mengganggu aktivitas dan perangkat kalian pun tetap aman karena software di dalamnya pun terus diupdate gitu, teman-teman. Lalu gunakan two factor authentication. Nah, ini tuh begitu berguna untuk mengamankan perangkat kalian ataupun malah akun kalian. Nah, contoh two factor authentication itu seperti ketika kita login email Google pertama kali di laptop. Nah, pasti kita kan diminta untuk eh, masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan ke HP kita gitu, teman-teman, ke ponsel kita. Nah, itu merupakan bentuk dari two factor authentication. Lalu yang kelima adalah gunakan password kuat. Minimal itu 6 karakter, campuran dari huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, dan lain sebagainya. Nah, buat serumit mungkin. Tapi juga jangan sampai kalian itu lupa sama passwordnya. Supaya tidak lupa, kalian itu bisa menuliskannya di buku kalian, buku rahasia kalian, atau kalian juga bisa itu kalian apa ya? Kalian catat, kalian sembunyikan gitu lah, teman-teman. Pokoknya yang penting jangan sampai mudah ditebak oleh orang lain buat serumit mungkin. Lalu yang keenam adalah aktifkan mode hapus data otomatis jika ponsel kalian hilang. Nah, ketika ponsel kalian hilang, namun masih ada kemungkinan untuk ditemukan, kalian bisa menggunakan fitur dari Google yang namanya itu Find My Device. Nah, itu ada dari Google. Kalian bisa melacaknya dari sana melalui akun yang terpaut di HP kalian itu bisa kalian cari lacak lokasinya dari sana. Nah, tapi ketika apa device kalian atau HP kalian itu sudah tidak memungkinkan untuk ditemukan, kalian bisa mengambil langkah untuk menghapus semua data yang ada di HP tersebut. Kalian bisa menggunakan layanan dari Google yang tadi itu juga dari Find My Device itu juga bisa dihapus dari sana. Nah, untuk caranya bisa kita bahas di video selanjutnya gitu, teman-teman. Lalu ada tips tambahan dari Safety Google dan Kas- Kaspersky. Nah, ada 6 tips di sini. Yang pertama adalah jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Nah, ketika kalian dikirimi link dari orang yang tidak dikenal, kalian bisa mengeceknya terlebih dahulu. Misalnya kalian itu dikirimi link di WA gitu dari orang yang nggak kenal tiba-tiba ngirimi link. Nah, itu kalian bisa memverifikasi dulu melalui laman virustotal.com. Nah, itu bisa kalian eh, cek dulu apakah link itu aman dari virus atau tidak. Kita cek dulu bisa dari situ. Baru ketika aman, baru kalian masuk ke link tersebut. Lalu tips selanjutnya adalah hindari membuka lampiran email dari pengirim tak dikenal. Nah, ketika misalnya kita tidak kenal pengirimnya, sebaiknya kita juga berhati-hati, teman-teman. Misalnya kita dikirimi email dari orang yang tidak dikenal, kita bisa cek dulu, kayak atau kita cari tahu dulu siapa yang mengirimi itu, baru ketika emang benar-benar aman, itu baru boleh kita masuk gitu, teman. Lalu tips selanjutnya adalah gunakan antivirus, aktifkan enkripsi, dan gunakan VPN. Nah, terutama jika kita menggunakan WiFi publik, karena ketika kita itu membuka atau men-search sesuatu di internet,
Nah, jejak digital kita itu bisa diketahui oleh server Wi-Fi tersebut. Maka kita harus lebih berhati-hati supaya tidak sampai apa ya, data kita itu diketahui oleh mereka. Karena jejak digital itu bisa terekam dari situ juga. Lalu kita bisa mengunduh hanya dari pengembang terpercaya, bisa dari Play Store atau App Store. Nah ini penting nih teman-teman. Ketika kita mendownload aplikasi, pastikan kita itu mengunduhnya dari developer yang terpercaya dan menggunakan aplikasi orinya. Jangan bajakan ya, karena itu tuh bisa berisiko aplikasi tersebut itu mengandung virus atau trojan dan lain-lain. Dan akan itu dan itu akan membahayakan perangkat kita gitu teman-teman. Misalnya nih kita mau mendownload Minecraft, nah itu kan berbayar tuh. Karena kita misalnya pengen cari yang gratisan, kita carinya di Google. Nah, di Google itu tuh kita tuh nggak tahu tuh di itu tuh udah masih ori aplikasinya atau udah diotak-atik di dalamnya. Tapi biasanya udah diotak-atik dalamnya teman-teman. Makanya itu tuh bisa beresiko kepada keamanan device kalian. Lalu yang terakhir itu adalah hindari aplikasi bajakan. Nah, usahakan apa-apa itu kita usahakan yang ori karena bisa beresiko aplikasi tersebut itu bisa beresiko mengandung malware. Nah, lanjut. Nah, nah. Lalu ada tips keamanan dari Aji, analisis jurnal independen Indonesia. Nah, yang pertama itu ini juga ada sekitar 18 tips di sini. Nah, yang pertama itu adalah hindari membeli perangkat bekas. Nah, karena perangkat bekas itu memiliki resiko malware. Bisa berupa virus yang merusak file di perangkat, atau bisa trojan yang menyamar seperti aplikasi normal, tapi sebenarnya itu tuh berbahaya. Atau bisa juga itu bentuknya itu spyware yang eh, diam-diam itu memantau dan mencuri data kalian seperti password atau lokasi. Nah, itu kan bisa berbahaya juga buat kita. Lalu juga bisa ransomware. Karena kalau ransomware itu tuh dia tuh sifatnya tuh mengunci data kamu dan meminta tebusan agar bisa dibuka kembali. Nah, itu maka dari itu kita harus berhati-hati. Kan sayang misalnya kita misalnya udah buat skripsi nih, tapi karena kita itu terkena eh, ransomware dan file kita itu terkunci dari sana. Nah, kita itu tidak bisa membukanya. Kita harus misalnya harus diminta tebusan, kamu harus ngirimin segini biar eh, file kamu saya buka lagi. Nah, itu kan sangat disayangkan gitu, teman-teman. Sebaiknya mencegah daripada mengobati. Lalu yang kedua itu adalah jangan letakkan perangkat itu di sembarang tempat, terutama di tempat publik. Karena berisiko juga itu pencurian data. Misalnya HP kalian tiba-tiba dibuka orang lain dan di dilihat-lihat isinya, misalnya ada data penting itu, terus, nah itu kan akan membahayakan kalian juga. Lalu yang ketiga adalah gunakan pelindung atau casing pada ponsel. Nah, untuk yang aman, misalnya kita itu bisa menggunakan seperti eh, layar yang anti spray itu ya teman-teman, yang layarnya itu hanya bisa dilihat dari depan dan ketika dilihat dari samping itu buram gitu atau gelap itu teman-teman. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengamankan perangkat kita. Atau juga kita juga bisa membeli casing yang eh, sifatnya tertutup itu yang bisa dibuka tutup sehingga layarnya itu aman gitu teman-teman. Lalu yang keempat adalah hindari mengisi daya di port USB public. Gunakan power bank atau charger sendiri. Nah, dan isi daya dan ketika kita mengisi daya itu usahakan dalam kondisi off gitu teman-teman ketika kita mengisi daya di luar itu. Lalu yang kelima adalah servis hanya di tempat yang resmi. Nah, kita ketika mengservis HP, misalnya HP kita rusak, nah itu kita usahakan di tempat yang resmi atau yang kita udah percaya gitu. Misalnya orang yang kita percaya udah apa ya, udah aman gitu lah teman-teman. Karena kan itu kan juga HP-nya akan dibuka-buka tuh. Takut kan juga orangnya iseng atau tengil gitu
dia bisa mengirimi virus atau apa gitu. Makanya kita itu usahakan servis hanya di tempat yang resmi dan aman gitu, teman-teman. Lalu yang keenam adalah jangan hanya andalkan sidik jari, tapi juga kita tambahkan PIN. Nah, ini membantu untuk mengamankan perangkat kita. Nah, lalu tips yang ketujuh adalah segera update eh, OS dan aplikasi saat ada notifikasi. Nah, ketika misalnya kita itu sudah ada notifikasi untuk update software, kita itu segera update saja. Kalau misalnya sibuk, ya kita bisa memanfaatkan waktu malam untuk mengupdate apa software kita gitu, teman-teman. Lalu tips yang kedelapan adalah tambahkan kunci ganda pada aplikasi penting. Nah, gunakan aplikasi lock jika perlu. Nah, misalnya kalian itu punya data seperti data diri seperti KTP, nah kalian simpan di galeri, nah itu kan akan berbahaya gitu, teman-teman. Kalian itu bisa, misalnya kalian file itu tuh kalian simpan di folder, lalu di folder itu aplikasi foldernya itu kalian amankan dengan menambahkan kunci tambahan gitu, seperti pola atau PIN tambahan itu kan itu lumayan apa ya? Bisa menjaga privasi kalian gitu. Hal-hal yang perlu dilindungi itu tetap aman gitu, teman-teman. Lalu matikan Bluetooth saat tidak digunakan. Nah, ini juga penting, teman-teman. Lalu ada hindari WiFi publik. Nah, ketika kita terpaksa menggunakan WiFi publik, nah kita itu diusahakan menggunakan VPN karena supaya server kita itu aman gitu. Server kita itu apa ya? Privasi udah aman gitu, tidak bisa dilacak oleh mereka. Lalu pasang antivirus dan usahakan ketika kita itu masang antivirus itu antivirusnya itu yang asli, teman-teman, dan bukan yang apa ya, yang ngomongnya antivirus tapi sebenarnya malah mengandung malware, itu akan membahayakan perangkat kita juga. Lalu selanjutnya ada dan eh, batasi jumlah aplikasi yang diunduh dan baca ulasan terlebih dahulu. Nah, ketika misalnya kita itu mengunduh aplikasi itu usahakan aplikasi yang kita unduh itu sudah terpercaya gitu, developernya jelas, developernya terpercaya dan nggak mencuri data kita. Nah, itu bisa mengamankan perangkat kita dari pencurian data. Lalu selanjutnya adalah mematikan GPS jika tidak digunakan. Nah, ini juga penting supaya lokasi kita itu apa ya, tidak diketahui orang. Nah, misalnya kalau GPS kita itu bocor, misalnya kita ketahuan lagi, misalnya lagi liburan gitu. Nah, itu kan untuk pencuri itu, wah, informasi nih, rumahnya berarti kosong. Nah, itu kan juga akan membahayakan diri kita sendiri. Lalu jangan simpan data sensitif di perangkat, bisa foto pribadi, dokumen penting. Nah, itu usahakan kita itu menyimpannya itu di apa ya? Di folder yang terkunci gitu, teman-teman. Dan kuncinya dan passwordnya itu yang aman gitu, teman-teman. Lalu yang ke-15 adalah eh, hapus rutin percakapan sensitif. Nah, seperti kayak kita misalnya di WA itu, kita bisa menggunakan fitur end to end yang ada di WhatsApp. Nah, fitur itu tuh juga sangat membantu kita untuk mengamankan privasi kita. Misalnya kita setel setel langsung aja itu end to end-nya itu misalnya berapa? Seminggu gitu. Nanti percakapan kita itu akan semuanya akan dihapus lagi gitu. Nah, itu jadi semua percakapan kita itu aman gitu, teman-teman. Dan tidak dibaca oleh orang lain. Nah, dan tips yang ke-16 itu jika ponsel hilang, hapus data secara jarak jauh. Nah, yang kayak tadi itu kita bisa memanfaatkan eh, apa ya? Fitur yang disediakan Google Find My Device itu bisa digunakan untuk mencari device kita, juga bisa untuk menghapus data-data dari perangkat kita yang hilang. Nah, itu sangat membantu kita, teman-teman. Lalu yang ke-17 adalah tutup kamera webcam. Nah, saat kamera kita itu tidak digunakan,
Nah, jika laptop kalian itu memiliki penutup fisik, nah, kalian bisa memanfaatkan untuk eh, mengamankan privasi kalian. Misalnya, kameranya lagi nggak dipakai ngapa-ngapain. Nah, kalau kamera kalian itu punya penutup fisik, nah kalian bisa eh, apa ya? Tutup juga itu webcam kalian supaya aman gitu. Karena takutnya disadap HP kalian dan kalian diketahui apa kasih apa privasi kalian itu bisa diketahui. Lalu yang ke 18 adalah putuskan koneksi WiFi setelah digunakan. Itu supaya menjaga kita tidak dimata-matai oleh orang lain. Nah, semisal kalian itu memiliki data penting seperti foto KTP, foto KK, eh, eh, skripsi, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya itu kita simpan di folder yang aman dan usahakan gunakan kunci aplikasi supaya tidak mudah dibuka oleh orang lain. Dan manfaatkan Nah, kemarin tuh teman saya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia itu mendapat tagihan dari salah satu aplikasi pinjol. Nah, itu tuh padahal dia itu sendiri tuh nggak ngelakuin pinjol gitu teman-teman. Nah, dia kan bingung tuh. Nah, kata beliau sih katanya apa ya? Dia tuh nyimpen foto KTP di HP dan HP tersebut itu ketinggalan gitu. Terus pas tiba-tiba balik beberapa minggu berikutnya itu dia tuh dapat tagihan dari aplikasi pinjol tersebut. Nah itu terpaksa deh dia itu harus melunasi hutang itu. Nah itu bisa jadi pelajaran kita buat untuk terus hati-hati gitu dalam menjaga keamanan perangkat digital dan informasi kita. Oke, nah cukup sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.